Proses penggarapan sebuah album terkadang menyiratkan banyak kisah dan cerita di baliknya. Ada tawa, harap-harap cemas, dan tak jarang menimbulkan badai polemik. Salah satu contohnya yakni John Frusciante, yang pernah mengaku bahwa album By The Way adalah momen di mana dia ribut dengan Flea. Ya, perselisihan dua personil band Red Hot Chili Peppers ini terjadi saat masa penggarapan album By The Way. John Frusciante masih berusia 18 tahun sejak bergabung bersama RHCP menggantikan gitaris Hillel Slovak. Album Mother's Milk di tahun 1989 jadi penanda Frusciante berkarir bersama band asal Los Angeles itu. Bisa dibilang, salah satu periode yang paling melelahkan bagi RHCP adalah ketika pembuatan album By The Way. Proses penggarapan album ini dianggap sebagai titik pertengkaran antara John Frusciante dan Flea. Lalu, bagaimana sekelumit ceritanya? Yuk langsung saja kita gaskan. Red Hot Chili Peppers adalah salah satu band paling ikonik dalam 38 tahun terakhir sejak album pertama. Para master rock funk ini, mereka telah menciptakan suara yang tiada duanya dan energi tak henti-hentinya dari musik mereka yang bercampur dengan kegemaran akan hook yang menarik dan telah menjadi formula ampuh yang membuat mereka tetap relevan sejak terobosan nyata pertama mereka di Blood Sugar Sex Magik tahun 1991. Namun, yang terkenal bukanlah perjalanan yang mudah bagi band, dan mereka telah mengalami banyak perjuangan yang berasal dari beberapa faktor, yakni mulai dari kecanduan narkoboy hingga perbedaan kreatif. Namun, ini adalah bukti band bahwa mereka telah berhasil menghindari tantangan ini dan mengesampingkan masalah pribadi mereka demi kebaikan grup yang merupakan hal terpenting dalam hidup mereka. Salah satu periode yang paling melelahkan terjadi selama pembuatan album yang sangat sukses tahun 2002, By The Way, yang menampilkan potongan klasik seperti lagu utama The Saber Song dan Can't Stop. Dalam sebuah wawancara tahun 2006 dengan Spin, ketika band ini baru saja merilis album lanjutan mereka dari By The Way yakni Stadium Arcadium, mereka melihat kembali masalah yang mengganggu mereka saat membuatnya. Dan ternyata titik pertengkaran besar adalah antara basis Flea dan gitaris John Frusciante. Dalam wawancara, Frusciante mengungkapkan bahwa hubungan mendalam yang dia miliki dengan Flea mengancam akan membawa kehancuran band. By The Way adalah saat yang menegangkan bagi saya dan Flea bersama-sama, katanya. Kami hanya tidak benar-benar bertemu, dan kami tidak benar-benar memahami satu sama lain. Setiap kali kami membuat rekaman, Guitar Hero itu melanjutkan, saya punya semacam konsep, dan konsep saya untuk By The Way agak egois, karena tidak ada hubungannya dengan dari mana kami akan datang. Frusciante tidak terlalu suka melakukan hal-hal yang berbasis funk atau blues. Hal-hal yang dia gambarkan sebagai bagian yang tidak memiliki itu adalah Smith atau Susie and the Banshees atau The Cure. Frusciante ingin melakukan sesuatu di sepanjang batas itu, dan dia tidak terlalu terbuka untuk hal-hal di luar kerangka itu. Flea kemudian menjelaskan bahwa itu bukanlah arah musik dari konsep Frusciante, tetapi sikap yang dia lakukan padanya yang membuatnya kesal. Saya merasa bahwa apa yang dia lakukan tidak memerlukan masukan dari saya, kata Flea. Bukannya aku tidak menyukai apa yang dilakukan John, karena bagaimana mungkin aku tidak menyukai apa yang dilakukan John, dia musisi yang hebat. Tapi saya tidak merasa diterima untuk mengekspresikan diri secara alami. Dan begitu saya mulai memiliki perasaan itu, saya menutup diri dan agak menarik diri dari prosesnya, dan itu bukan perasaan yang menyenangkan. Menariknya, pewawancara mencatat bahwa setelah wawancara, Flea menelponnya untuk mengklarifikasi bahwa saya tidak menyalahkan John. Untuk saat itu saya tidak bahagia di band. Dibutuhkan dua orang untuk tangguh, dan itu akan menghancurkan hatiku jika itu yang terjadi. Setelah itu, vokalis Anthony Kiedis mengungkapkan bahwa ketegangan kreatif semacam ini selalu ada untuk band, terutama bagi siapapun yang melihatnya. Tidak mengherankan, mengingat betapa penuh warna setiap karakter dalam band. Terkadang ada sedikit chemistry konfrontasi yang bagus untuk proses kreatif, kata Kiedis. Terkadang energi gelap di dalam sebuah band adalah penyakit mental yang mereka semua alami, yang bisa membuat kita gila dan membuat kita terluka di dalamnya. Juga membuat kita harus menggedor sesuatu sampai kita menemukan irama yang keren.
ada banyak level berbeda dalam chemistry. Tidak seperti ada rasa cinta persaudaraan yang terus-menerus. Terkadang antagonisme lah yang benar-benar membuat segalanya menjadi bergulir. Tapi itu adalah garis tipis antara membiarkan itu tercipta daripada menghancurkannya. Ya, sedikit menilik lagi ke belakang. Dikutip dari Hai, Frusciante juga sempat keluar dari RHCP pada tahun 1992, sebelum kembali lagi pada tahun 1998. Kemudian, dia sendiri mengumumkan kepergiannya dari RHCP lagi pada Desember 2009 silam, meski ia mengaku telah meninggalkan band pada tahun sebelumnya. Sementara itu, Flea mengatakan, setelah kembalinya gitaris John Frusciante di tahun 2019 lalu, sangat memiliki dampak mendalam pada Red Hot Chili Peppers. Hal besar adalah, kami semua berbicara dalam bahasa yang sama, dan ketika dia berada di band, kami dapat berkomunikasi satu sama lain tanpa berbicara, kata basis Flea. Basis Red Hot Chili Peppers Flea memberi hormat kepada kembalinya John Frusciante, menggambarkan gitaris yang hilang itu memiliki dampak mendalam pada semua aspek suara Red Hot Chili Peppers. Lembaga Rock California yang baru-baru ini membagikan single baru Black Summer saat mereka bersiap untuk merilis album studio ke-12 yang telah lama ditunggu-tunggu, Unlimited Love, pada 1 April 2022. Flea berbicara kepada Kevin Kenny dari KROQ tentang dampak dari kembalinya Frusciante dan bagaimana hal itu telah merevitalisasi band dan memungkinkan mereka untuk memanfaatkan kreativitas yang kaya. John Frusciante memiliki dampak besar pada semua yang kami lakukan, dan bahkan ketika kami tidak berada di band, dia memiliki dampak besar pada semua yang kami lakukan, kata Flea. Dia adalah musisi yang paling fokus, berdedikasi, dan mampu mengumpulkan ketekunan ini, dan fokus untuk melakukan apa yang dia lakukan secara konsisten dan mengangkat kami. John Frusciante sendiri dikenal sebagai salah satu gitaris berbakat dunia. Ia telah menerima banyak pengakuan, seperti dari permainan gitarnya, seperti berada di nomor 18 dalam daftar The 100 Greatest Guitarists of All Time versi Rolling Stone di tahun 2003, dan di nomor 72 di tahun 2011. Sungguh, hal yang besar adalah kami semua berbicara dalam bahasa yang sama, dan ketika dia berada di band, kami dapat berkomunikasi satu sama lain tanpa berbicara, dan menciptakan banyak musik dengan cara yang sangat lancar, ujar Flea. Unlimited Love adalah album pertama yang menampilkan Frusciante sejak Stadium Arcadium tahun 2006. Frusciante digantikan pada tahun 2009 oleh Josh Klinghoffer dan kembali tepat 10 tahun hingga saat ini, terhitung sejak dia keluar pada 2009 dan comeback di tahun 2019. Flea mengungkapkan bahwa latihan pertama dengan Frusciante adalah tentang bersenang-senang dan nge-jam di lagu cover. Hari latihan pertama kami secara liar, tepat 10 tahun sejak dia mengumumkan akan meninggalkan band, kata Flea. Alih-alih kembali mencoba menulis lagu segera, atau memainkan lagu lama Chili Peppers dan mengikuti alurnya, itu menyenangkan. Untuk hanya memainkan cover, melakukannya dengan cara yang sangat lembut dan mudah. Untuk lebih terasa menyenangkan, mainkan lagu-lagu dari band yang Anda sukai, dan itu lebih untuk kembali ke apa yang kami lakukan tanpa merasa harus pergi bekerja. Kemudian, ide-ide itu datang, dan mereka terus berdatangan. Diproduseri oleh Rick Rubin, Unlimited Love adalah sebuah karya yang cukup besar, menampilkan 17 lagu, masing-masing berbagi kredit antara Flea, Frusciante, drummer Chad Smith, dan vokalis Anthony Kiedis. Kami mulai menulis, dan ketika kami membuka tema itu tidak berhenti, lanjut Flea. Kami menulis begitu banyak musik, kami memiliki banyak lagu yang kami rekam, dan hati kami ada di dalamnya. Berbicara kepada NME, Flea mengatakan, membiarkan Klinghoffer pergi adalah sulit secara emosional. Klinghoffer telah bermain di 2 album studio, I'm With You 2011 dan The Gateway tahun 2016, dan bakatnya dengan gitar elektrik tidak perlu diragukan lagi, tetapi chemistry kreatif antara Frusciante dan band terlalu bagus untuk dilewatkan. Tidak hanya dia seorang musisi yang hebat, dia juga seorang pemain tim yang penuh perhatian dan suportif, orang yang berpikiran komunal, baik dan cerdas, kata Flea. Tetapi secara artistik, dalam hal kemampuan berbicara dalam bahasa musik yang sama, lebih mudah bekerja dengan John. Klinghoffer telah bergabung dengan Pearl Jam sebagai gitaris tour dan tampil di album solo Eddie Vedder, Earthling, yang sudah dirilis pada 11 Februari 2022 lalu.
Flea tentunya tidak meragukan dia lagi, tetapi sekali lagi, chemistry kreatif antara Frusciante dan band terlalu bagus untuk dilewatkan. Dan Unlimited Love keluar pada 1 April 2022 melalui Warner, dan tentunya sudah bisa kita nikmati via streaming. Ya, konflik antar personel band memang lumrah adanya. Namun, seiring berjalannya waktu, baiknya kita bisa berdamai dengan masa lalu dan kembali bersama guna menciptakan hits-hits di masa depan. Lalu, bagaimana menurut pendapat kalian guys? Ditunggu komentarnya ya. Oke sekian, dan salam rock and roll. Sorry, suara lagi serak dan lagi gak enak badan bro. Mohon maaf kalau salah-salah kata. Thank you.